sehingga ia besar. Saya tidak akan bahas itu, Pak. Kita tahu orang tua kita susah, pasti, dan wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita tahu ibu kita sakit ketika mengandung kita, melahirkan kita, merawatkan kita, ibu kita capek dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bahas itu sekarang. Yang kita bahas untuk kita sekarang. Nah, terusan ayatnya tadi adalah hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Yang artinya itu sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Yang saya bahas sekarang kita, Pak, lebih-lebih yang sudah berumur 40 tahun. Ada tekanan di situ, ada perintah Allah sangat jelas di situ. Yang saya akan bahas itu. Nanti saya mungkin akan mengambil cuplikan sedikit tentang dari Ibnu Katsir pada ayat tersebut. Cuman saya akan bacakan artinya dulu. Yang pertama, di situ kita apa? Di dalam umur 40 tahun di situ kita bagaimana? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di situ diterangkan ketika kita berumur 40 tahun, maka kita itu disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan hanya untuk kita minta, tapi anjuran bagaimana sikap kita di dalam umur 40 tahun. Kurang-kurangilah. Kita riba, kita benci sana sini. Ayolah, kita kurangi. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku. Kalau mau dihitung nikmat, Pak, maka tidak akan selesai-selesai. Wa ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kalau manusia diberi nikmat, manusia kebanyakan rezeki melimpah, kesehatan yang wow, anak yang sehat, pintar, cerdas, istri yang soleha, ini dia rezeki, ini nikmat bagi Allah memberikan aku karunia. Tapi ketika diberi cobaan, duit susah, kesehatan sakit-sakitan, istrinya nyeleweng, anaknya nakal, ya Allah coba apa lah yang aku gitu, kayak aku kan tidak dihargai lagi. Ada tanggal 15. Seperti itulah manusia memandang nikmat. Kebanyakan yang seperti itu, tapi mereka tidak sadar kalau saja Allah memberi sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Seandainya diberi kekayaan, kalau dia tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, enak di dunia, tapi di akhirat yang kehidupannya abadan abidin yang tiada batasnya, dia akan susah untuk apa. Selanjutnya, wa ashkura ni'mataka 'alayya wa walidayya dan kedua orang tuaku. Terus yang ketiga, wa a'mala sholihan dan beramal yang soleh. Tarabun yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho, amal soleh mendapatkan ridho. Ridho Allah itu, Pak, tidak ada yang tahu. Karena ridho Allah itu selalu dirahasiakan. Tujuannya agar kita selalu mengharap. Amal soleh tidak perlu besar, sekecil apapun kalau Allah ridho sudah pasti itu yang akan diterima. Yang mentang-mentang kita baju bagus, sokok bagus, kayak sorban, kayak sarung, rajin ke masjid 5 waktu, wah dengan bangga aku soleh, habis ahli maksiat. Tak bisa, Pak. Iblis alim, Pak. Iblis alim, Pak. Cuma hanya gara-gara ngaku dirinya aku lebih mulia daripada manusia. Tidak mau. Oleh Allah disuruh kepada manusia, tidak mau. Hanya itu pengakuan iblis. Jadi
jangan sampai terbesit di kita walaupun kita sudah beramal soleh, jangan sampai terbesit di hati kita sedikit pun aku tuh baik. Jangan sampai juga kita menjas orang walaupun dia tidak ke masjid, waktunya kita sholat di masjid, maaf ya orangnya tidak ke masjid, ambisi. Kita tidak tahu kehidupan mereka. Sempat ngomong tadi Pak, sebelum di situ kita ada cari di Danau Resort dan Pak Haji Said dengan Pak Maulid. Wali Allah itu tidak ada yang tahu. Wali Allah itu bukan hanya orang yang selalu berzikir di masjid toleran, pakaiannya bagus, pakai juga, pakai sopan dan seterusnya. Kerjaannya di masjid turun naik, ceramah. Belum tentu. Bisa jadi orang yang mencari nafkah halal untuk menghidupkan anak istrinya, dia berkomitmen tidak pernah menyentuh barang haram sedikit pun, itu pun wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perempuan yang taat kepada suaminya, yang tidak pernah mendurhakai suaminya, itu pun wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Dan amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa aslih li fi dunyati, dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Didik anak dengan baik, Pak, sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak Pak dijelaskan. Saya bahas kalah lama lagi, mau menit lagi tidak bisa. Terus yang terakhir, sesungguhnya aku bertaubat. Terakhir Pak, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi di dalam ayat tersebut ada 5 sebenarnya. Yang pertama mensyukuri nikmat, yang kedua syukuri orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita ketika umur 40 tahun. Yang ketiga amal soleh yang rajin yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat bisa mendidik anak cucu kita nantinya, karena anak itu sebenarnya tabungan kita, Pak.